Minggu lalu kita sudah belajar tentang 3 pertanyaan besar ya. Yang pertama itu siapa kita, apa potensi dalam diri kita, ya. Kemudian bagaimana menggunakannya, apa saja kemampuannya, dan apa tujuan utama dari adanya potensi dasar tersebut. Ya. Jadi kita kemarin bicara soal software-nya apa sih, ya. Dan Allah ternyata ngasih kita software itu akal. Ya. Ada 2 sebenarnya, akal dan perasaan. Hanya saja yang tepat, ya, yang tepat untuk kita gunakan dalam rangka mengokohkan akidah terlebih dahulu itu adalah akal kita. Karena apa? Karena kalau perasaan itu kadang-kadang bisa berubah, ya, bisa berubah. Ya. Kadang naik, kadang turun. Itu perasaan. Kadang gembira, kadang sedih. Tapi kalau akal itu nanti akan sama semuanya. Nah, saya ingin mengawali pagi ini, Bapak Ibu, sahabat semuanya, dengan memahami kita sebagai manusia itu sebenarnya punya kebutuhan dasar apa sih, gitu. Dan ini fitrah nih ya. Kita perlu memahami apa yang Allah kasih ke kita, apa saja yang Allah kasih ke kita, fitrahnya apa, itu kita mesti harus paham. Ya. Jangan sampai kita ngerasa, ya udah kita terlahir kayak gini, ya udah semua mau kita gitu ya. Karena nggak mungkin apa yang kita punyai sekarang, ya dalam tanda kutip punyai ya, dalam tanda kutip kita miliki sekarang ini, punya mata, punya telinga, punya akal, punya perasaan, ya, punya tangan dan kaki dan seterusnya. Itu sebenarnya semua Allah sertakan dalam diri kita itu fitrah, ya, atau kebutuhan dasar manusia. Artinya apa? Semua orang punya. Ya. Mau yang Muslim, mau yang nggak Muslim, mau yang balik, mau yang belum balik, itu perempuan, laki-laki, mau yang di Indonesia maupun yang di Rusia, gitu ya. Semua itu punya fitrah ini atau kebutuhan dasar manusia ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah kemarin kita singgung yang namanya kebutuhan jasmaniyah, atau kalau dalam bahasa kitab itu hajatul udwiyah, ya. Jadi hajat biologis atau hajat jasmani atau kebutuhan jasmani itu adalah fitrah manusia. Apa itu? Kalau lapar makan, kalau haus minum, kalau capek istirahat, kalau ngantuk tidur, ya. Semua kebutuhan-kebutuhan jasmani ini itu yang sifatnya biologis fisik itu datangnya dari internal. Internal dari dalam diri kita. Nah, ya, jadi kalau kalau apa ya? Kalau dalam keadaan minum, maaf, kalau dalam keadaan minum sudah haus sudah terpenuhi gitu ya, rasa hausnya sudah terpenuhi gitu ya, ya sudah, ya apa mau ngelihat makanan atau minuman se menarik apapun itu ya kalau udah hausnya selesai tercukupi ya sudah gitu. Itu juga makan ya. Kayak kemarin misalnya habis buka puasa ya, habis Ramadan pas buka puasa, pas sebelum buka tuh pengennya semua kan dibeli kan, semuanya dihadirkan di meja makan kita, mulai dari gorengan, mulai dari nasi, mulai dari kolak pisang, mungkin kurma dan lain sebagainya itu. Sayur, mayur, buah dan seterusnya. Banyak tuh. Begitu makan 5-10 menit kenyang, nggak mau makan lagi. Artinya apa? Dorongan untuk pengen makan itu dari internal tuh. Kalau lapar saja, begitu laparnya hilang, udah kenyang, ya mau makan lagi udah nggak bisa. Dan itu kebutuhan jasmani dari internal, dorongannya dari dalam. Lapar itu dari dalam, haus dari dalam, ngantuk itu dari dalam gitu. Nah, kebutuhan jasmani ini harus dipenuhi, ya harus dipenuhi bapak-bapak, ibu-ibu. Karena kalau nggak terpenuhi mati, ya. Jadi jangan merasa kita ini, wah aku bisa nih puasa nggak usah buka gitu, sahur sekali bukanya nanti minggu depan gitu. Wah itu bahaya ya, itu bahaya. Ya, atau terutama orang bisa nggak makan, tapi orang nggak mungkin kalau nggak minum ya. Karena kalau sudah dehidrasi nggak minum itu berbahaya dan ya mengakibatkan kematian atau kepunahan gitu. Begitu juga orang merasa wah kalau kita misalnya mau ngetes kekuatan gitu ya, wah aku nggak mungkin aku udah minum kopi gitu ya, udah minum espresso 5 gelas gitu, terus nggak akan tidur gitu. Ya mungkin katakanlah 3 hari, 4 hari, 5 hari nggak tidur, tapi kalau bertahan untuk nggak mau tidur padahal udah ngantuk banget, bahaya ya.
bisa menuju kepunahan, pada akhirnya itu akan punah, pada akhirnya akan mati. Sehingga apa? Kebutuhan jasmani memang sudah fitrah kita, harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi mati. Kalau nggak dipenuhi punah. Nah, yang kedua, fitrah yang kedua itu adalah kebutuhan naluriah atau ghorizah, atau kalau jamaknya ghoroiz, ya, atau ghorizah. Ghorizah itu kebutuhan naluri. Naluri itu apa saja? Nah, ini agak beda nih ya. Jadi kemarin saya singgung, sekarang kalau kita ngomong jangan jasmani rohani lagi, tapi jasmani naluri. Nah, itu karena fitrahnya ini. Apa saja itu ghorizah, apa saja itu naluri? Yang pertama, naluri eksistensi atau gorizatul bako. Ya. Gorizatul bako. Eksistensi itu artinya bako. Naluri eksistensi ini fitrahnya manusia, semua orang juga punya, kita semua saya yakin mari kita muhasabah, kita juga punya. Misalnya begini, kalau kita disinggung orang di depan publik, marah nggak? Marah. Kalau kita dicaci maki, marah nggak? Tersinggung pasti, marah pasti. Ya kan? Kalau kita difitnah orang, muncul kita mau membalas gitu kan, itu fitrah ya. Kalau kita lagi diserang orang ya, atau mungkin sebuah bangsa masyarakat itu katakanlah sedang diserbu orang, pengen defense, pasti harus defense, pengen membela diri gitu. Karena apa ya? Karena disitulah naluri eksistensi kita pasti muncul ya, pasti muncul untuk bertahan, pasti muncul untuk menunjukkan siapa dirinya, pasti muncul untuk mengoreksi fitnah atau apa ya, tadi berbagai macam caci maki dan lain sebagainya, itu fitrah ya, itu fitrah, itu nggak mungkin ditolak. Terus misalnya aku ini kan jadi orang baik, kalau difitnah aku akan bersyukur, kalau aku dicaci maki aku akan senang gitu. Itu malah menyalahi fitrah kalau yang kayak gitu ya. Karena fitrahnya itu ya pasti akan muncul ketersinggungan, kalau disinggung, kalau difitnah mungkin akan marah gitu. Itu hal yang biasa, yang lumrah, hal yang fitrah. Kemudian naluri berikutnya adalah yang disebut dengan naluri kasih sayang atau ghorizatun nau. Ya. Ghorizatun nau, naluri kasih sayang ini semua orang juga punya. Ya. Kasih sayang itu misalnya begini, orang tua kepada anaknya itu pasti sayang. Ya. Pasti sayang, nggak mungkin nggak sayang. Karena fitrahnya begitu. Ya. Atau suka lawan jenis, itu bagian dari juga naluri ghorizatun nau, naluri kasih sayang. Ya. Jadi kalau ada orang suka lawan jenis, ya itu hal yang lumrah, wajar. Yang nggak wajar kalau suka sesama jenis, naudzubillah min dzalik. Oke. Nah, jadi kalau suka lawan jenis itu hal yang wajar gitu. Misalnya kita punya anak kita sudah mulai tumbuh dewasa, ya. Kemudian dia mulai senang dengan temannya yang lain, misalnya lawan jenis yang lain, ya itu hal yang lumrah gitu ya. Ya, nggak mungkin kita jangan sampai kamu suka sama orang lain ya, itu nggak mungkin juga. Berarti artinya kita berarti belum paham fitrah kita gitu. Gitu. Nah, jadi naluri kasih sayang itu inherent dalam diri setiap manusia. Kalau kita lihat penindasan di Malaysia, ya, di Palestina, Israel jajah Palestina, ada korban tidak hanya tentaranya, tapi juga yang korban sipil, perempuan, bayi. Gitu. Kita ingin bantu rasanya kan. Kita punya rasa iba, punya rasa sayang, pengen bantu. Mungkin bantu uang, bantu obat-obatan, bahkan mungkin ada yang sukarela pergi ke sana untuk ikut berperang misalnya, ya itu sama Pak, karena kasih sayang. Ada saudara kita yang sakit, kita jenguk. Ada saudara kita yang terkena bencana, kita ikut bantu. Ya, itu fitrah. Ya. Dan yang ketiga, ada naluri yang namanya naluri ghorizatun tadayun, naluri spiritual. Ini fitrahnya orang itu beragama. Ya. Atau kalaupun nggak beragama, contoh lainnya itu misalnya naluri orang bahwa mengakui bahwa dia itu lemah, ya. Sehingga butuh sesuatu yang lebih kuat. Ya, kalau orang nggak ngaji mungkin istilahnya semacam itu ya. Aku ini lemah, maka aku perlu suatu hal yang bisa melindungi aku lebih kuat daripada aku. Dia pengakuan bahwa dia itu lemah, itu sebenarnya naluri spiritual. Ya. Sehingga dia butuh ketenangan. Gitu. Ada orang yang mungkin nggak mau ikut agama tertentu, ya, tapi dia mengakui Tuhan, sehingga dia alirannya itu aliran spiritualis gitu. Udah pokoknya aku sudah berkomunikasi dengan Tuhan, aku punya caranya sendiri gitu. Tapi dia nggak mau agama. Ada nggak gitu ya? Ya semacam ini biasanya kita sebut dengan agnostik. Ya.
tapi bahwa ada naluri fitrahnya dia itu ingin mencari zat yang lebih melindungi dia gitu ya. Kalau dalam bahasa kita ya akhirnya kita menemukan Allah gitu ya. Kebutuhan untuk beragama itu masuk naluri fitrah ya. Nah, kebutuhan naluri ini sifatnya eksternal ya. Memang fitrah itu ada di semua diri manusia. Dua-duanya ini semuanya sudah ada fitrahnya ya. Cuma munculnya misalnya gini, munculnya naluri kasih sayang suka lawan jenis. Munculnya naluri itu hanya akan muncul kalau ada rangsangan dari luar gitu. Makanya sifatnya eksternal. Jadi misalnya sekarang misalnya nanti habis ini kita naik motor pulang ke rumah masing-masing misalnya kalau ini sudah di rumah masing-masing ya. Misalnya kita pas pergi gitu ya. Pas pergi gitu dalam keadaan kenyang, dalam keadaan sudah pamit begitu. Kemudian selama di kantor katakanlah itu melihat hal-hal yang banyak aurat terbuka atau mungkin pergi ke mall gitu ya, banyak aurat terbuka, kemudian melihat baliho banyak aurat yang terbuka gitu. Di setiap pandangan itu dia kemudian memunculkan perasaan bahwa aku jadi ingin menyalurkan ya kebutuhan biologisnya itu, kemudian dia ingat istri ya. Sehingga dia kemudian mungkin pulang aja jadi pergi misalnya kayak gitu. Itu hal yang sifatnya apa? Munculnya rasa suka itu karena terpicu oleh dorongan dari luar gitu. Kita memang atau contoh yang lain misalnya, contoh yang lain naluri eksistensi Farizatul Baqo ya, semua orang juga punya gitu. Tapi bakok kita atau eksistensi menunjukkan eksistensi itu muncul kalau apa? Kalau tadi dirasakan dari luar, misalnya ada yang memukul gitu, atau ada yang mencaci, ada yang memfitnah, ada yang membuli. Itu kan dari luar tuh, di luar yang kita bisa kendalikan, ya kan? Sehingga kemudian kita ingin meresponnya itu. Untuk apa? Menunjukkan bakok kita, eksistensi kita. Nah, jadi itu muncul kalau ada rangsangan dari luar. Nah, bagaimana kalau tidak terpenuhi? Kalau nggak terpenuhi, yang namanya naluri itu gelisah. Ya. Ya, kalau yang tadi, kalau kebutuhan jasmani itu kalau naluri kebutuhannya nggak terpenuhi nanti dia mati. Tapi kalau kebutuhan naluri ini kalau dia nggak terpenuhi maka dia akan gelisah saja, nggak sampai mati lah, istilahnya kayak gitu, ya, nggak sampai mati. Ya. Tapi memang gelisah, maka dia mungkin akan mencari terus jawabannya sampai terpuaskan. Nah kemarin dari semua kebutuhan tadi itu, Bapak Ibu, semua kebutuhan jasmani maupun naluri tadi itu, kita sudah punya rumus ini, ya. Apapun yang masuk ke dalam diri kita itu bentuknya itu dari informasi. Ya. Jadi yang namanya kebutuhan tadi, ini tadi, ya, yang namanya kebutuhan tadi ini harus dipenuhi nggak? Harus kan? Karena kalau satu nggak dipenuhi bisa mati, satu nggak dipenuhi bisa gelisah, gitu kan? Gimana cara memenuhinya dua kebutuhan ini? Karena fitrah, ini dasar nih, itu. Ini sebenarnya akan beda banget konsep ini dengan kalau di psikologi dulu pernah ada, mungkin Mas Buni juga belajar ya, kita semua tahu ada hierarki kebutuhan tuh loh, Abraham Maslow kalau nggak salah ya. Kalau dia agak beda tuh, ya. Dia tuh kebutuhan dasar manusia yang paling dasar tuh dia sebut bentuknya kayak piramid. Ya. Paling besar itu kebutuhan jasmani, kemudian mungkin sekunder, tersier dan lain sebagainya. Yang paling puncak itu kebutuhan spiritual. Gitu. Jadi kalau orang Barat kayak seperti Maslow itu meyakini orang itu bisa taat, bisa alim, bisa pembawaannya itu spiritual itu kalau materi terpenuhi, kemudian kebutuhan sekundernya terpenuhi gitu. Ya, karena dia sifatnya itu hierarki. Ya. Tapi kalau kita tidak memahaminya demikian. Ya. Kita nggak harus menunggu kaya untuk menjadi orang yang taat pada perintah Allah. Ya, menjadi larangan Allah nggak harus menunggu kaya. Karena itu semuanya sudah fitrah dan harus dipenuhi. Nah intinya dua kebutuhan ini harus dipenuhi, Bapak Ibu semuanya. Gimana cara memenuhinya? Ini penting banget nih. Cara memenuhinya adalah semua yang masuk dalam diri kita itu kan awalnya informasi. Dan informasi itu bentuknya bisa berita, isu, pendidikan, pengasuhan, cerita, komunikasi, sejarah, bacaan, tontonan, pengajaran, media, pengalaman, itu semua informasi. Oke? Kita peras semua yang masuk itu, yang tadi saya sebutkan satu-satu ini di atas itu, Bapak, itu semuanya adalah namanya informasi yang masuk ke kepala kita. Kalau informasi sudah masuk,
yang berikutnya apa? Yang terbentuk adalah pemikiran. Jadi orang tidak mungkin mikir kalau nggak punya informasi. Ya nggak? Saya contohnya kan, Bapak Ibu jangan bayangin tentang Doraemon ya gitu. Kalau Doraemon tahu semua lah ya, kan kita segenerasi. Ya. Yang dalam pikiran kita malah kita muncul Doraemon. Padahal, karena apa? Karena sudah pernah punya informasi pengalaman nonton yang namanya Doraemon. Ya. Tapi kalau saya gini, Bapak Ibu jangan mikir tentang buruk. Buruk yang bukan pesawat buruk ya, kalau pesawat buruk sih pesawat zaman Orde Baru yang sekarang udah keangkut. Jangan membayangkan buruk, atau tolong Bapak Ibu beri gambaran saya tentang apa itu buruk yang mengantarkan Rasulullah SAW Mi'raj ke langitnya Allah. Gambarnya gimana? Ada yang tahu? Nggak pernah tahu kan? Kita cuma tahu istilahnya, tapi apakah pernah melihat? Enggak pernah melihat apa itu buruk seperti apa. Paling cuma fantasi atau imajinasi. Gambarnya kuda, kepalanya kuda, punya sayap, gitu ya, kakinya 4 gitu. Karena apa? Ya bagi kita, kalau yang namanya kendaraan yang cepat saat itu yang paling bagus ya kuda gitu. Tapi karena dia bisa mengantar sampai langit ya Allah, berarti punya sayap kan gitu. Tapi apakah betul kayak gitu? Salah. Kita nggak pernah tahu bentuknya kayak apa karena memang tidak pernah punya informasi tentang kayak apa itu buruk gitu. Nah, jadi penting kalau kita mikir kalau kita punya informasi. Jatuhnya apa setelah itu? Setelah itu baru kita diproses oleh akal, ya. Namanya pemikiran itu yang memproses akal, dimana kita belajar dari syarat berpikir itu ada 4, dan salah satu syarat berpikir itu harus punya otak. Kalau nggak punya otak nggak bisa mikir, ya. Dan yang kedua, setelah punya pemikiran maka dia jatuh pada sebuah keyakinan. Ya, di sini softwarenya namanya perasaan. Gitu. Nah, dan dari pemikiran dan keyakinan ini terbentuk yang namanya ideologi atau akliyah. Nah, ini masuk tahap pertama nih. Ya. Sehingga seseorang itu punya akal seperti apa, punya ideologi seperti apa, punya pemikiran seperti apa, itu sangat tergantung dari informasi yang kita serap. Nah, kalau orang sudah punya ideologi, maka dia akan meyakini itu sebagai sebuah kebenaran, kemudian dia akan merubahnya menjadi sebuah tindakan. Tindakan yang terus-menerus namanya habits atau kebiasaan, ya kan? Dia yakin, orang Islam itu kalau bangun subuh, yang laki-laki sholat ke masjid. Dia tadinya berat, tapi dia paksa, kemudian lama-lama dia jadi tindakan. Ya, sebelum subuh dia sudah bangun, dia mendahulukan wudhu, dia harus siap-siap pakai sarung dan lain sebagainya. Dia kemudian sholat. Nah, yang sudah terjadi terus-terusan habits itu membentuk sikap nafsiyah, gitu. Sikap atau nafsiyah, di mana ideologi atau akliyah dan nafsiyah kalau digabung itu membentuk yang namanya kepribadian. Nah, ini ya, Bapak Ibu, ini kuncinya ini, rumusnya ini. Nah, kalau kepribadian tadi jadinya apa? Kepribadian jadi atau sahsiah tadi itu berarti sumbernya, ya tadi nih ya. Nah, ini ada sahsiah nih paling ujung. Tetapi sumber pertama kali terbentuknya kepribadian kita itu berarti apa? Ideologi. Nah, itu yang hitam paling atas itu akli atau ideologi. Sehingga akan sangat tergantung kita ini sebagai seorang muslim, kepribadiannya seperti apa, apakah bagus, apakah buruk, apakah unik, ataukah kacau kepribadian kita, itu sangat tergantung dengan ideologi yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Ya. Nah, apa itu ideologi? Ada yang tahu nggak? Apa itu ideologi, Bapak Ibu? Coba dong di chat. Jangan-jangan saya tinggal sendirian nih. Enggak ya? Apa nih? Apa itu ideologi? Atau di unmute juga boleh. Ideologi apa sih? Kan kita sering dengar tuh, ya. Ideologi bangsa, ideologi kita gitu. Ada yang tahu apa itu ideologi? Penting loh ini. Ini hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting karena ideologi itu tadi akan membentuk siapa kita. Akan membentuk siapa kita. Saya persingkat saja, ya. Ideologi itu artinya adalah cara pandang kita tentang manusia, kehidupan dan alam semesta.
Oke, ini sudah mulai pelan-pelan ya. Ideologi itu adalah cara pandang kita sebagai manusia tentang manusia itu sendiri, kehidupan dan alam semesta. Tiga hal yang saya sebut ini, Ibu Bapak semuanya, sahabat-sahabat semua, manusia, kehidupan dan alam semesta itu adalah hal-hal yang bisa kita jangkau secara indrawi. Bapak Ibu, kita bisa lihat orang lain, bisa. Kalau orang lain ngomong kita bisa dengar, bisa, ya kan? Itu berarti manusia ini adalah bentuk fisik yang bisa kita indra, ya, bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita sentuh. Kalau pas salaman berarti kan pasti bersentuhan dan seterusnya. Kehidupan juga sama. Kehidupan itu adalah fakta yang juga bisa kita indra. Misalnya di rumah, depan rumah ada kucing lewat. Kucing itu hewan. Kalau dia jalan kaki lewat rumah-rumah, berarti hidup dia. Kan gitu. Sehingga kehidupan itu sesuatu hal yang juga bisa kita indra, bisa kita lihat. Kalau ternyata keluar dari rumah kita lihat ternyata ada sudah kucing tergeletak dan sudah tidak bernafas, ya berarti mati dia. Gitu. Mati. Artinya kehidupan, hidup atau matinya sesuatu, itu juga hal yang bisa kita lihat, bisa kita indra, bisa kita rasakan. Tanaman juga begitu, tumbuhan, ya. Kalau masih hijau, kemudian berbuah, kemudian bunganya jatuh ke tanah dan lain sebagainya, oh berarti dia hidup nih. Ini ada kehidupan. Tapi kalau kemudian sudah layu, sudah rontok, meranggas, dan kemudian ambruk misalnya malah, ya sudah nggak dapat air tanamannya, maka dia mati. Sehingga mati itu suatu hal yang, atau kehidupan tadi, hal yang bisa kita lihat. Dan yang terakhir itu alam semesta. Alam semesta ini juga sesuatu hal yang bisa kita indra. Kita bisa lihat bintang, ya kan? Kita bisa lihat awan, kita bisa lihat langit, kita bisa lihat gunung, laut, ya. Kalau bumi kita digali itu ditemukan mineral, tambang dan lain sebagainya. Itu semua isi alam semesta itu bisa kita lihat, bisa kita pegang, ya. Tergantung jenisnya kayak apa, ya. Nah, ideologi itu awal mulanya adalah pertanyaan tentang dari mana kita ini berasal. Jadi ada 3 pertanyaan mendasar nih Ibu Bapak ya, untuk mengawali pembicaraan tentang ideologi adalah cara pandang kita tentang manusia, kehidupan alam semesta yang semua bisa kita indra tadi itu, melalui 3 pertanyaan dasar, dari mana semua ini berasal, termasuk kita, ya manusia ini berasal. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Itu pertanyaan kedua. Dan pertanyaan ketiga, mau kemana setelah meninggal, setelah mati? Ya, Bapak Ibu. Jadi mengawali apa itu ideologi, kalau definisinya sudah kita bisa tahu, yaitu cara pandang tentang manusia, kehidupan dan alam semesta. Tapi untuk merumuskan ideologi apa, ya, itu harus dimulai dari 3 pertanyaan ini. Dari mana, untuk apa, dan mau kemana hidup kita ini. Ya. Ini harus kita temukan nih. Ya. Dan jawaban atas 3 pertanyaan ini, kalau jawabannya benar, berarti akidah kita benar. Ya. Ya. Kalau jawaban ketiga pertanyaan ini kita jawabnya benar dan cara jawabnya juga benar, nah, jadi nggak cuma jawabannya tapi juga caranya menjawab juga benar, maka akidah kita benar. Kalau kita jawabnya salah, cara jawabnya juga salah, maka akidah kita akidah yang salah. Tapi kalau kita nggak jawab, berarti kita nggak punya akidah. Ya, itu penting, ya, penting. Kita memang perlu belajar ini karena apa? Karena ini fondasi kita. Dan sebenarnya bicara ideologi itu tidak mungkin lepas dari eh, pembicaraan kita mengenai akidah. Nah, mari kita bahas satu-satu, walaupun tersisa 10 menit ya, nggak apa-apa. Yang pertama, pertanyaan ini penting. Kalau Bapak Ibu nanti saya berinteraksi, nanti mohon bisa dijawab ya, biar
Biar nggak ngantuk nih yang lain nih. Jadi pertanyaan pertama nih, kita harus jawabnya. Dari mana kita berasal? Boleh dicat jawabannya. Dari mana Bapak Ibu kita ini berasal? Kalau ditanya dari mana kita berasal, tapi jangan jawab dari jangan jawab dari Kebumen atau dari Jogja gitu, jangan. Atau dari Jatim gitu. Kehidupan ini. Kehidupan alam semesta ini asalnya dari mana? Itu harus kita jawab dulu tuh. Coba dicat jawabannya. Saya pengen survei jawabannya apa nih? Dari mana Bapak Ibu kita berasal? Atau di unmute deh, boleh deh. Dari Allah Ta'ala. Oke. Jawaban yang paling aman ya. Ciptaan Allah, dari Allah dan dari rumah didikan orang tua. Kita berasal dari alam, kreator alam adalah Allah. Dari Allah, dari saripati tanah. Oke. Bagus jawabannya. Jawabannya udah benar semua nih ya. Tapi nggak usah ngaji lagi kalau udah benar semua. Oke Bapak Ibu ya. Bisa jadi tadi yang saya katakan, bisa jadi kita sudah punya jawaban yang benar, tapi cara jawabnya benar nggak? Ya, karena apa Bu? Kalau tadi kita jawab Allah, langsung Allah aja ya. Saya nggak bahas yang tanah, saya nggak bahas didikan keluarga, orang tua dan lain sebagainya. Karena begini, saya ambil contoh jawaban misalnya Bapak Ibu tadi jawab dari tanah, dari saripati tanah. Saya akan bisa melanjutkan pertanyaan, tanahnya itu dari mana? Kan gitu. Boleh dong saya tanya kayak gitu, ya kan? Tanahnya itu dari mana? Kan gitu. Kalau kita jawab kita ini dari tanah, tanahnya dari mana? Oke, dari sang pencipta kita. Kalau saya ambil jawaban kita ini asalnya dari rumah didikan orang tua. Orang tua kita asalnya dari mana? Jawabannya pasti akan sama, yaitu dari Allah. Ya, karena kita orang Islam. Oke. Oke, nggak apa-apa. Tapi yakin benar nggak dengan jawaban itu? Sahabat semua paradigma tadi yang sudah menjawab dari Allah, dari saripati tanah, dari keluarga dan sebagainya, terutama yang jawab dari Allah nih, ya. Yakin benar nggak dengan jawaban itu bahwa kita ini asalnya dari Allah? Yakin nggak? Yakin benar nggak? Nah gitu. Yakin. Yakin. Masya Allah, mantep nih, bagus nih kalau yakin. Ya, ini jawaban yang saya cari. Harus yakin kan? Nggak mungkin nggak yakin kan? Masa dari Allah kan nggak yakin kan gitu? Nah, selanjutnya, apa dasarnya kita yakin itu jawaban yang benar? Kok bisa kita ini yakin? Kok bisa Bapak Ibu yakin kita ini asal dari Allah? Pernah ketemu Allah, Pak? Pernah. Kapan? Dari bacaan Al-Quran dan hadis Nabi. Oh, itu siapa ya? Hadis Nabi dan Al-Quran siapa itu yang bikin? Allah. Allah. Terus Iya. Kalau Ibu itu baca Al-Quran, itu Quran atau Allah itu, Bu? Bacaan Allah. Ya, maksud saya Suara Allah, suara dari Allah. Kalau pengen ketemu Allah, kalau pengen ketemu Allah, dibuka Al-Quran. Oke. Tapi kalau saya tanya, pernah nggak lihat langsung Allah? Lihat mata jasad tidak atuh, tapi ya, merasakan dengan pikiran. Ya. Dengan ya, oke. Jadi pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu pernah lihat Allah? Nggak pernah kan? Kalau dengan mata kepala. Iya, ya lihat itu kan dengan mata kepala. Iya, jadi mata hati. Iya, mata akal, mata hati, insya Allah. Ya, saya sekarang sedang tidak ngomong mata hati. Yang saya tanya adalah pernah lihat dengan mata fisik kita nggak ada Allah? Nggak pernah kan ya? Tidak. Nggak pernah. Oke. Jadi, tapi kalau melihat dari ciptaan Allah, iya. Misalnya ada daun, pohon, ya. ngelihat. Oke. Artinya apa, Bu? Artinya seseorang yakin itu butuh apa kalau kayak gitu? Butuh apa namanya, tauhid apa ya?
Enggak, tadi ya tauhid atau iman ya. Itu kan keyakinan. Kita yakin butuh apa? Mbak Yesi, butuh bukti. Ya, bukti. Tadi kan Ibu nyebut ada pohon, daun dan segala macam itu kan. Ada makhluk, ada manusia itu. Berarti seseorang itu yakin kalau itu benar, kalau sudah ada buktinya. Betul nggak? Iya. Betul ya. Ada yang bantah nggak? Ada yang bantah nggak? Oh, kita nggak perlu butuh bukti lah. Kita tuh yakin aja. Perasaan kita itu bersih kok. Kita kan sholat tiap hari. Kita ini orangnya nggak pernah suudzon. Yakin benar perasaan kita gitu. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Bisa. Bahaya kan? Itu tadi yang saya katakan. Di awal tadi saya bilang kan, kalau kita sudah dapat informasi, kok langsung jatuhnya ke keyakinan, nggak lewat pemikiran, jatuhnya apa? Jatuhnya baper, bawa perasaan. Dan itu bahaya. Yang namanya keyakinan itu dibentuk kalau lewat pemikiran. Dan pemikiran tadi, Ibu Bapak, tadi Bapak Ibu sudah berpikir bahwa untuk yakin kita harus punya bukti. Orang yang yakin bahwa semua adalah ciptaan Allah, maka dia, ya itu jawaban sufi ini ya, Masya Allah ya. Itu bagus, nggak menyalahkan, itu jelas bagus. Tapi yang ingin saya tegaskan di sini, yang harus kita mulai adalah, kalau kita mau yakin benar, maka kita harus tahu buktinya apa. Dan itu nggak ada yang membantah, karena apa? Karena akal kita mengatakan, ya begitu. Orang kalau yakin benar itu memang harus punya bukti. Gitu. Nah, sekarang saya lanjutkan Ibu Bapak. 2 tambah 2 berapa? 4. Mas Buni, 2 tambah 2 berapa? Pasti 4, Mas An, insya Allah. Itu jawabannya ibu-ibu, Mas Buni. Mas Buni masa cowok jawabannya nggak apa sama sih? Gimana? Nggak dilebihin 4,5 gitu kan cowok kita gitu nggak? Ini nggak kenal gender, Mas An. Oke, gender ya. Artinya apa? Ini kalau kita tanyakan 2 tambah 2 berapa, semua orang yang kafir sekalipun, yang mau di Rusia, bahkan, ini penting ya, bahkan ketika kita tanya teman kita yang kita lagi bertengkar misalnya, 2 tambah 2, teman kita yang nggak suka sama kita, jawabnya berapa? Pasti 4 juga, ya kan? Pasti 4 juga. Sehingga apa? Apa yang menggiring kita, sekalipun kita mungkin sedang benci sama orangnya, sekalipun kita sedang dalam suasana sedih, ya, atau bahkan suasana yang sedang sangat gembira, kalau ditanya 2 tambah 2, jawabannya 4. Kenapa kok bisa gitu? Apa yang menggiring kita untuk mengatakan 2 tambah 2 itu mau dalam keadaan apapun, sedang sedih sekalipun, sedang terpuruk sekalipun, atau sebaliknya, sedang bahagia, sedang sangat senang, jawabannya tetap 4. Nggak mungkin pas sedih jawabannya 4, pas bahagia, pas dapat rezeki nomplok, 2 tambah 2 berapa? Oh, 5 gitu. Mungkin nggak mungkin kan? Nah, apa yang menyebabkan kita itu bisa semua benar jawabannya kayak gitu, apa itu? Apa yang menggiring kita kayak gitu? Karena adanya kesatuan hitung, jadi kesepakatan gitu ya yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Jadi ada kesatuan hitungnya, ukurnya begitu. Jadi matematika. Tapi kalau matematika orang kafir, 2 tambah 2 bisa 5, karena itu dikaitkan dengan ekonomi mereka. Nggak cambuk, ya. Ini kita jangan dikaitkan dengan yang lain dulu ya. Saya hanya punya pertanyaan yang paling gampang, ya. 2 tambah 2 berapa? Jawabannya ternyata 4, ya kan? Iya. Ya. Jawabannya 4. Ya. Kita mau nanya orang kafir, jawabannya berapa? 2 tambah 2? Ya 4 juga, tapi kalau dari segi ekonomi dia nggak, Bu. bisa 10. Saya nggak ngomong ekonomi. Jangan ngeyel sama saya, Bu. Saya nggak ngomong ekonomi nih. Saya cuma ngomong matematika 2 tambah 2 itu 4. Ya, yang bisa mengatakan, ya ini sudah mulai dijawab nih. Yang bisa menggiring kita 2 tambah 2 itu adalah logika atau akal. Oke. Akal.
ya kan? Orang yang punya akal, nah kalau istilah Rocky Gerung akal sehat, 2 tambah 2 pasti 4. Tapi itu kan setelah belajar, teradanya belajar tentang kesatuan hitung. Ya, iya, kan saya memang lagi ngomong itu, Bu. Iya. Oke. Kalau Iya. enggak Jadi tahu. saya lagi bicara 2 tambah 2 berapa, jawabannya 4. Saya tidak sedang bicara 2 tambah 2 kalau dalam arti ekonomi berapa, atau dalam keluarga 2 tambah 2 jadinya 10. Enggak, itu tafsiran orang bebas, jawabannya bisa beda-beda. Tapi tidak ada yang membantah bahwa 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Atau ada yang bantah? Silakan bantah sekarang. Nah, nggak mungkin. Oke? Nah, kalau Bu Ratna bilang fakta objektif yang pasti bisa dinilai secara rasional. Iya, kunci apa? Rasional. Rasional, akal mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Sehingga, Bu Bapak, yang ingin saya katakan dari contoh ini adalah ketika kita bisa melihat bukti, ya, bukti ciptaan Allah, manusia, kehidupan alam semesta, berarti akal kita, logika kita mengatakan semua yang kita indera, manusia, kehidupan dalam semesta, itu pasti ada yang menciptakan. Betul ya? Betul. Ya. Pasti ada yang menciptakan. Karena tidak mungkin namanya hewan, tiba-tiba ada hewan. Kalau tidak ada penciptanya. Dan pencipta, ini mohon maaf Ibu, Bapak, saya percepat ya. Dan pencipta itu yang namanya Tuhan. Pertanyaan terakhir, Bapak Ibu, ketika kita diskusi dan baru saja menemukan keberadaan Tuhan, tadi saya pakai ayat-ayat Al-Quran nggak? Belum. Dan memang tidak. Artinya ini penting nih. Ya. Artinya apa? Untuk menemukan keimanan, kita cukup menggunakan akal yang Allah kasih untuk kita ini. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan ayat Al-Quran untuk menemukan keimanan, sekarang kita ajak misalnya tetangga kita atau orang lain yang belum Islam. Kita suruh ajak masuk Islam. Dia akan tanya, kenapa aku suruh kamu masuk Islam? Kenapa kamu nyuruh aku masuk Islam? Kemudian kita keluar ayat-ayat suci. Kira-kira dia masuk Islam nggak? Belum tahu. Kira-kira aja. Enggak masuk akal dia. Ya, masuk akal. Dia akan jawab, lah itu kan ayat-ayat kitab suci, aku punya ayat kitab suci sendiri, kan gitu. Iya. Nah, sehingga apa? Sehingga menjadi hal yang penting. Tapi dia punya akal? Punya. Maka dari itu, untuk menemukan keimanan, ini paling dasar nih ya, untuk menemukan keimanan kepada Tuhan, atau keimanan pada yang lainnya, itu jalannya harus dengan jalan akal, atau akliyah tadi itu. Karena apa? Akal kita ini semua orang punya, termasuk yang kafir sekalipun. Sehingga dia ditanya 2 tambah 2, pasti jawabannya 4. Kalau kita bertanya kepada diri kita maupun orang lain, dari mana kita berasal, semua ini pasti ada yang menciptakan. Ya kan? Tidak mungkin tiba-tiba ada, tiba-tiba muncul. Dan semua yang menciptakan itu namanya adalah Sang Pencipta, yaitu Tuhan, Allah. Tuhan. Belum Allah nih, Bu. Ya. Saya baru menyampaikan kita menemukan keberadaan Tuhan. Oke. Nah, sekarang kita sudah menemukan Tuhan nih. Saya persingkat. Sekarang kita lihat di dunia, Tuhan itu yang di persepsi manusia cuma satu atau banyak? Satu. Banyak dong. Orang Islam nyebutnya Allah, ya kan? Orang Nasrani nyebutnya siapa? Allah. Ada Yesus? Ya. Ada Roh Kudus? Ada. Orang Buddha Tuhannya siapa? Orang Hindu. Buddha Hindu. Ada Tuhannya sendiri? Ada sendiri. Ada. Sehingga artinya apa? Tuhan jadi banyak. Lalu bagaimana kita membuktikan kalau Tuhan itu ternyata salah satu dari itu yang benar? Ya kan? Itu insya Allah pembahasan minggu depan. Ya. Minggu ini sampai dengan detik ini kita cukup sudah bisa menjawab pertanyaan pertama, dari mana kita berasal? Dari
Tuhan. Oke, kita belum bicara tentang Allah. Karena waktunya sudah habis, mohon maaf saya harus ngisi. Saya sampaikan saya cukup sampai sini, tapi ini kita cermati ya, moga-moga ini bisa cukup memberi pemahaman. Kalau enggak ya kita ulang minggu depan ya. Mohon maaf sekali Bapak Ibu, kita pengajian harus putus sampai di ujung ini. Lain kali bisa kita sambung di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Kita ketemu lagi ke lain depan, dan yang baik dan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Mas Han atas presentasinya. Ini kelihatannya memang berseri nih Mas Han ya. Mulai dari pekan lalu. Saya izin deh ya, mohon maaf ya Mas Buni ya. Insya Allah, alhamdulillah Mas Han. Kita lanjutkan ini pekan depan ini untuk lanjutan hari ini. Insya Allah ini berseri buat kita semua. Ini biar kita punya akidah ini kuat. Jadi para sahabat ya.